Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Kembali lagi di Resapi episode yang ke-58 bersama dengan saya Agustinus Abednego. Pada tahun 2018 ada sebuah film yang cukup terkenal. Sebuah film yang mengangkat kehidupan sehari-hari dan sempat trending di media sosial. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari pernah menonton film itu. Film ini berjudul Tilik. Jadi film ini menceritakan bagaimana rombongan ibu-ibu yang ingin menjenguk Ibu Lurah. Karena Ibu Lurah sakit dan harus dirawat, maka ada inisiatif dari ibu-ibu yang ada di kampung itu untuk menjenguk Ibu Lurahnya. Sepanjang perjalanan ada berbagai macam cerita, mulai dari dicegat polisi dan beragam macam cerita lainnya. Namun ada satu hal unik yang dapat kita temukan di dalam film itu, yaitu bagaimana adanya gosip. Kita melihat di dalam film tersebut ada beragam macam informasi yang dibicarakan oleh ibu-ibu. Entah itu informasinya benar, entah itu bisa aja fitnah, bisa aja segala macam gitu ya. Yang info yang benar sampai yang gak benar. Dan itu menggambarkan keseharian kita. Bagaimana kita pun tentunya ketika berkumpul banyak menemukan, wah ada kabar seperti ini, wah ada kabar seperti itu. Yang bahkan bisa sampai kabar tersebut menjadi fitnah bagi orang lain. Fitnah tentunya bisa terjadi karena beragam macam hal. Fitnah bisa saja dilakukan oleh satu orang yang gak seneng sama orang lain. Atau fitnah bisa saja terjadi ketika ada sebuah narasi atau ada cerita yang belum selesai diceritakan. Jadi baru tahu setengah jalan, belum tahu kelanjutannya seperti apa, belum tahu kisahnya secara utuh. Akhirnya penyampaian yang setengah-setengah itu membuat orang lain berpikir-pikir yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang akhirnya melahirkan sebuah fitnah. Di sini kita diajak untuk melihat bagaimana fitnah ini ternyata merusak bagi kehidupan kita bersama. Fitnah merusak orang secara batin, secara mental. Fitnah bahkan bisa mematahkan semangat orang. Fitnah atau kabar yang serong itu bisa membuat orang melihat dirinya tidak berharga. Yang akhirnya juga mempengaruhi bagaimana orang yang ada di sekitarnya melihat orang yang difitnah tersebut. Mari kita bijak menanggapi sebuah kabar. Terkadang ketika kita melihat grup WhatsApp dengan beragam macam info, kita selalu tanpa berpikir dua kali mengirim, forward ke grup, belum difilter. Yang akhirnya ketika dicek ternyata wah kabarnya hoax, kabarnya bohong nih, wah ini fitnah karena pihak A gak senang sama pihak B, padahal aslinya gak seperti itu si pihak B-nya. Di sini kita untuk menjadi pengikut Kristus perlu melihat kita perlu merem diri kita untuk forward, untuk meneruskan pesan tanpa memfilter. Karena berdasarkan Amsal pasal 26 ayat 20 yang berkata, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Fitnah menimbulkan pertengkaran yang akhirnya akan menimbulkan luka di antara orang-orang yang bertengkar tersebut. Oleh karena itu kita sebagai pembawa damai, sebagai umat yang telah diampuni dan dikasihi oleh Allah, marilah kita mewujudkan kedamaian itu. Janganlah terburu-buru, marilah kita belajar menahan diri kita agar kita bisa
melihat secara utuh suatu permasalahan. Marilah kita belajar melihat permasalahan tidak hanya dari satu sisi saja. Karena itulah kita diajak untuk menjadi dewasa sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kini marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman yang boleh kami dengar ini senantiasa kami lakukan. Kiranya kami dapat menjadi pengikut Kristus yang dewasa, yang tidak termakan oleh fitnah dan kabar bohong, namun kami berusaha untuk mewujudkan kedamaian di sekeliling kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan tuntun kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode Resapi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.